Aisyah. Gawat. Jangan-jangan mereka udah denger semua pembicaraan aku tadi. Aduh, gimana ini? Ada apa? Saya mau tanya, kamu hari ini sibuk nggak? Syukurlah, sepertinya Bu Indah nggak dengar pembicaraan aku. Tumben nanya. Kenapa nanya-nanya? Saya tanya sekali lagi, kamu hari ini sibuk apa enggak? Saya nggak sibuk. Kenapa nanya kayak gitu? Tumben. Oh, kalau begitu ikut saya jalan-jalan ya. Tumben banget. Kan pasti nggak mau. Mama udah bilang, dia nggak mungkin mau kan? Tapi please Aisyah kali ini ya. Ya udah deh, mau. Tapi Kamu mau? tunggu. Ada gerangan apa nih tiba-tiba ngajak? Jadi gini Aisyah, kita kan setiap hari berantem terus. Apa salahnya sekarang kita damai? Kita jalan-jalan. Ya? Mau? Kan soalnya kamu sekarang sudah menjadi menantu saya yang kedua kali loh. Oke, siapa juga yang mau nolak diajak sama mertuanya? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih. Akhirnya Aisyah mau. Kita lupakan ya. Yang kemarin-kemarin kita buka lembaran baru. Kan hidup baru. Kepengen banget loh. Saya itu hari tuanya seneng sama cucu. Sama menantu yang cantik. Ya? Gak apa-apa ya, kita jalan-jalan. Yuk! Aku nggak yakin. Orang kayak Bu Indah itu bisa bertobat secepat ini. Palingan juga dia punya rencana buat ngerjain aku. Tapi nggak apa-apa. Aku akan ikutin permainan dia. Oke lah. Kalau begitu sekarang kamu siap-siap ya. Gak usah bawa pelangi. Pelangi biar dipegang sama Minah. Kita jalan bertiga. Seneng deh, happy. Makan, shopping, belanja. Abis itu kita nonton banyak film yang baru. Oke? Saya tunggu ya. Kita yuk. Sering dilampir. Ketawa aja mirip banget sama nenek lampir. Tumben banget sih. Ayo. Ih, nggak usah pegang-pegang, gatel. Udah, gak usah bawel, ikut aja. Bentar. Sebentar. Ini kita mau kemana sih? Katanya mau ngajak aku jalan. Gak usah bawel, gak usah berisik. Udah ikut aja. Katanya udah mau baik. Kenapa jadi jahat lagi? Ini kan bukanmu. Gak usah berisik. Kamu ngikut aja apa kata saya. Ih, udah cius-ciusan. Dosa lo, ingkar janji. Nanti aja damainya. Sini dipanggil lama banget sih. Kamu bawa dia, masukin ke dalam freezer kunci. Ya? Siap, Bu. Freezer? Enggak mau. Bu Indah aja masuk ke dalam freezer. Udah, ayo cepat. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Jangan lawan, nanti sakit. Nggak mau. Mah, kita mau berapa lama lagi sih ngurung Aisyah di dalam? Kayaknya belum lama deh. Biar aja lah di dalam. Biar dia beku. Kita harus kasih pelajaran ke dia. Biar dia nggak ngelawan. Kerjanya ngelawan mulu. Gemes kan mama jadinya. Mah, gini deh Mah. Tapi mama tuh mikir gak sih? Nih ya, setiap kita mau ngerjain Aisyah, itu selalu gagal. Gak pernah satupun berhasil tuh gak pernah Mah. Tapi sekarang berhasil kok. Iya. Ini maksudnya gimana? Kamu mau ngebela Aisyah? Kamu nggak ngedukung mama? Udah nyampe di sini, dukung dong. Yosi, hello. Iya enggak Mah, gak gitu maksud aku. Gini loh Mah, kalau misalnya kita ngerjain Aisyah, terus mama kena sial. Atau enggak dia mau ngelaporin kita ke yoga. Terus nanti mama sumpah-sumpah lagi, terus mama menderita, terus aku menderita, gimana? Aku gak mau mah, menderita mulu. Gitu ya? Iya dong, mau mikir gak sih sampai situ? Tapi mama gemes banget sama dia, mama tuh kesel banget. Tapi ya juga ya, oke mama cek ya dia. Kamu tunggu sini. Aisyah pasti udah terkurung di dalam. Tapi kok gak ada suaranya ya?
Itu anak kan cengeng banget. Harusnya teriak-teriak dong minta tolong. Kok ini enggak? Pasti udah beku. Sampai nggak bisa teriak. Penasaran pengen lihat ah. Aisyah? Aisyah? Saya di sini, Bu Indah. Aisyah! Aisyah! Aduh, aduh, aduh. Aisyah! Buka Aisyah! 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 Tolong! Tolong! Aduh mati jadi sini nih. Aduh mana dingin banget lagi. Masa nggak ada jendela sih? Ruangan pendingin itu lebih cocok untuk Bu Indah daripada aku. Makanya deh, kalau mau ngerjain orang itu harus dipikir-pikir dulu. Jadinya kan nggak senjata makan tuan. Jadi gini ya, aku tuh mau ngasih tahu sama Mbak ya. Mbak tuh jangan mau dibodoh-bodohin. Masa mereka adem-adem aja gitu. Mbak jangan berpikir kalau ini tuh masalah yang ringan. Ini tuh masalah nyawa loh Mbak. Ini kakek Mbak satu-satunya kan? Iya sih. Ya kalau kakek Mbak meninggal, pokoknya masalah ini harus dibuat besar ya. Kalau perlu harus dimasukin penjara. Ini kan masalah nyawa Mbak. Iya, kamu benar. Sabar Aisyah. Mau kemana kalian? Kita mau lihat kakek Jono. Katanya dia udah berhasil melewati masa kritisnya ya. Dan sekarang udah dibawa ke ruang rawat. Kami mau melihat. Gak bisa. Saya nggak akan ngizinin kalian untuk menjenguk kakek saya. Tapi Udahlah, nggak usah banyak ngomong. Saya nggak akan tinggal diam gitu aja. Dan saya akan nuntut kamu atas perbuatan kamu. Sebaiknya kamu siap-siap aja. Begini, kakek Jono kan sekarang udah baik-baik aja. Kamu nggak perlu memperpanjang masalah ini. Kalau bicara masalah ganti rugi, aku siap membayar. Berapapun yang kamu minta, itu nggak masalah untukku. Saya nggak butuh itu. Yang saya mau perempuan ini dimasukin ke dalam penjara atas perbuatannya dia. Kalau enggak, bukan hanya saya akan memanggil polisi untuk menyeret perempuan ini, tapi saya akan mengundang semua wartawan agar rumah sakit ini diliput dan bertanggung jawab atas perbuatan perempuan ini. Jangan mentang-mentang kami miskin dan rumah sakit ini memberikan pengobatan gratis kepada kami, tapi membahayakan pasien. ya Allah, Rehan kenapa jadi seperti ini? Gimana kalau sampai dia melakukan apa yang tadi dia bilang tadi, Rehan? Aduh, Rehan, apalagi dia mau bilang ke wartawan dan akan memasukkan ini ke berita. Rehan, rumah sakit ini bisa hancur. Sebaiknya harusnya aku yang bertanggung jawab, bukan rumah sakit ini. Aisyah, tenang. Aku nggak akan diam. Aku pasti beresin. Kamu jangan panik. Rehan, kamu mau kemana, Rehan? Rehan! Ini uang yang aku janjiin. Dan aku bakal kasih lebih banyak lagi kalau kamu mau ikutin semua perintah aku. Gak masalah. Aku bakal nurutin semua perintah kamu asal bayarannya sesuai. Karena laki-laki itu berani bayar berapapun demi nyelamatin perempuan itu. Kamu tuh tenang aja. Selama kamu mau ngikutin semua perintah aku, kamu bukan cuma bisa dapetin uang aku, tapi kamu juga bisa dapetin uang Rehan. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus jeblosin Aisyah ke penjara. Dan kamu bisa dapetin semuanya. Ya, baik. Iya, siap.
rupanya kamu di sini. Ada apa lagi? Semuanya udah selesai kan? Masih belum selesai. Begini, masalah tuntutanmu. Aku tidak ingin kamu menuntut Aisyah. Aku yakin ini ada kesalahpahaman. Ini bisa kita bicarakan baik-baik. Aku juga bisa... Pak. Apakah benar pihak rumah sakit melakukan kelalaian sehingga ratusan orang mengalami keracunan? Apa benar begitu, Pak? Dan saya dengar pihak keluarga telah melaporkan kasus ini ke kepolisian. Dan tentunya rumah sakit ini dituntut untuk berhenti praktek. Bagaimana tanggapan Bapak? Oh, jadi sudah ada yang melaporkan hal ini ke polisi. Karena itu para wartawan datang ke sini. Bukan itu aja, Pak. Bapak juga dituding telah ada affair dengan salah satu karyawati Bapak yang dilindungi. Apa itu benar, Pak? Iya Pak, apa itu benar Pak? No comment. Permisi. Pak, tolong Pak. Pak, tunggu Pak.